Perkenalkan, nama saya Friska Dwi Sila. Di sini saya akan membahas tentang mazhab institusional TB Veblen 1657 sampai 1929. Yang pertama adalah pengertian pemikiran ekonomi institusional. Secara umum, ekonomi institusional adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau suatu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan lain dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal, yang sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal dapat berupa peraturan, regulasi, hukum, perundangan, dan lain-lain. Sementara institusi informal dapat berupa konvensi, tren budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, institusi di sini tidak sama dengan organisasi. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Istilah ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Walton Hamilton pada tahun 1919, namun tokoh-tokoh awal yang secara konvensional dianggap sebagai pendiri mazhab institusional dalam ekonomi diantaranya adalah Thorstein Veblen, Wesley Michel, dan John R. Clemens. Pandangan tokoh-tokoh awal mazhab institusional tersebut menekankan beberapa isu antara lain perubahan teknologi, aspek psikologi, dan aspek hukum adalah aspek-aspek yang harus diikut sertakan dalam analisis ekonomi. Pada awalnya pandangan ini cukup berkembang karena dianggap lebih mempresentasikan dunia nyata. Namun dalam perjalanannya, perkembangan mazhab ini mengalami kemerdekaan, bahkan cenderung ditinggalkan karena tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari para pendukung mazhab ini yang pada akhirnya mampu membentuk dan memberikan landasan teori yang kuat. Di samping itu, perkembangan mazhab neoklasik yang secara luas mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya, serta perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan yang disusun oleh J.M. Keynes membuat mazhab institusional menjadi semakin tertinggal. Karena dengan alat-alat analisis tersebut, mazhab neoklasik menjadi dianggap mampu untuk memberikan penjelasan secara empirik. Meski demikian, sejak tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional mengalami kebangkitan lagi. Namun mazhab ekonomi institusional yang bangkit belakangan tersebut tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi institusional yang dibawa oleh Veblen dan kawan-kawan. Karena itu menyebabkan mazhab institusional yang muncul belakangan tersebut sering dinamakan sebagai mazhab institusional baru. Sementara pandangan Veblen dan kawan-kawan selanjutnya sering disebut sebagai mazhab institusional lama. Kemudian mazhab ekonomi institusional baru ini pada umumnya membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. 4 teori tersebut meliputi teori biaya transaksi, teori hak pemilikan, teori pemilihan publik, dan teori permainan. Perbedaan mendasar lainnya antara mazhab institusional lama dan baru adalah bahwa mazhab institusional baru menggunakan 2 dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku rasional dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas, di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik. Oleh karena itu, mazhab institusional baru seringkali tidak diposisikan sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik, tetapi sebagai bentuk pengembangan dan mazhab neoklasik. Tokoh-tokoh yang mengembangkan mazhab institusional diantaranya adalah Wesley Clare Michel, Gunnar Myrdal, Joseph Schumpeter, dan Douglas North. Tokoh pemikiran aliran institusional. Aliran institusional merupakan salah satu aliran yang muncul dan dikembangkan di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah, sebab keduanya sama-sama menolak metode klasik, akan tetapi dasar falsafah dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran tersebut berbeda. Aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Begitu juga pusat perhatian aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat juga berbeda. Salah satu tokoh pemikiran ekonomi dalam aliran institusional yaitu Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai 1929.
Mazhab institusional menurut Thorstein Bunde Veblen. Pada intinya, ia mengkritik pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang model teoritis dan matematisnya dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan aspek-aspek dan ekonomi seperti lembaga dan lingkungan. Padahal, Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat, struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Pola pemikiran Veblen sangat berbeda dengan pola pemikiran dari ekonom lain kecuali Spencer idolanya. Bagi Veblen, masyarakat adalah suatu kompleksitas tempat setiap orang hidup. Setiap orang pun dipengaruhi dan mempengaruhi pandangan serta perilaku yang orang lain. Dari penelitian dan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Penelitian tentang perubahan perilaku dilakukannya dengan pendekatan metode induksi. Dengan metode induksi, ia dapat menjelaskan perilaku masa lalu dan sekarang. Di samping itu, ia bisa pula meramal dan memperkirakan perilaku masa yang akan datang. Menurutnya, cara untuk menyesuaikan pola perilaku seseorang dalam masyarakat dengan menyesuaikan kondisi-kondisi sosial di masa sekarang ialah disebut institusi. Dalam hal ini, hendaknya dijelaskan bahwa yang dimaksud Veblen dengan institusi bukan institusi atau kelembagaan dalam artian fisik, melainkan dalam artian yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, dan budaya. Berikut adalah beberapa buku yang pernah ditulis olehnya. Dipublikasikan kembali dengan judul Vested Interest and the Common Man. Dan masih banyak lagi buku lain yang ditulisnya. Dua inti pemikiran ekonomi menurut Veblen yaitu yang pertama adalah motivasi konsumen. Dalam Theory of the Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai layaknya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat di situasi-situasi masa lalu yang dinilainya lebih baik, dan situasi-situasi dan keadaan sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Menurut Veblen, dulu perilaku yang terikat dengan masyarakat sekeliling yang mana masyarakat dalam tingkah lakunya berusaha untuk menyumbang perkembangan, serta berusaha untuk lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak di sekelilingnya. Yang kedua adalah perilaku pengusaha. Dalam bukunya yang lain, yaitu The Theory of Business Enterprise, Veblen lebih jauh menjelaskan kemiripan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumsi yang diceritakan di atas. Ia juga melihat perilaku pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu, para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras, investasi masuk ke dalam apa yang disebutkan dalam production for us. Akan tetapi, pada masa sekarang, laba dan keuntungannya sebagian tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang-barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis produksi seperti ini disebut sebagai production for profit. Maka tidak mengherankan Veblen menolak keras tesis kaum klasik. Tesis yang ditentangnya menganggap bahwa usaha setiap orang yang mengejar kepentingannya masing-masing pada akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ia melihat bahwa perilaku pengusaha yang hanya mengejar kepentingan pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi dan pengusaha yang menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak, Veblen menilai bahwa para pengusaha yang bisa memperoleh keuntungan dengan cara yang saling menguntungkan tersebut sangat berpotensi melahirkan golongan leisure class. Secara psikologis, orang yang bisa memperoleh sesuatu tanpa keringat tidak begitu menghargai sesuatu yang tidak diperolehnya. Maka tidak mengherankan kalau perilaku konsumsinya akan bersifat conspicuous. Hal ini berbeda dengan perilaku konsumsi pengusaha murni yang serta dan mati-matian dalam berusaha, karena keberhasilan dicapai melalui kerja keras. Mereka akan lebih memperhitungkan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.